Halo semuanya, apa kabar? Yes, ini untuk pembacaan Twin Flames ya. Bagi kakak yang udah hafal ya, setiap pembacaan aku pasti diakhiri ataupun diawali oleh divine feminine ataupun masculine. Oke. Dan di sini aku udah buat sampai untuk akhir Februari, memang cuman aku baru aja selesaikan energi yang 3 bulan ke depan. Jadi apakah divine feminine ini juga energi kamu 3 bulan ke depan? So let's check it out, kita cek bareng-bareng. Okay, so kita lihat ya. Dan kalau kamu ingin counseling personally, cek aja link WA aku di sini di katalog tersebut. Oke, aku menawarkan untuk konseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga secara psikologi. Oke, so kita lihat oracle-nya bareng-bareng ya. Divine Feminine untuk 3 bulan ke depan bakal gimana? Apakah transformasi transit planet ini akan berdampak di kamu? Oh, ada clouds ya, ada awan. Yes, di sini memperlihatkan memang awannya berubah dari yang gelap menjadi terang ya. Jadi kamu walaupun ada kemarahan, ada emosi saat ini karena energi Mars di Gemini sekarang sedang retrograde, itu membawa emosi, marah, memang kesedihan, kayak nggak terima kenapa semua hal ini terjadi sama aku, kenapa aku harus ketemu divine masculine kalau kita nggak bersama, terus apa tujuan dari semua, kita ngerasa hidup kita harus punya tujuan, kita ngerasa harusnya kan bersatu, terus apa dengan banyaknya pertanyaan itu akhirnya membuat kamu capek, lelah, ya udah kamu ngerasa lebih baik untuk fokus dengan diri dan kehidupan kamu. Dan kamu menemukan nyatanya ya, kalau kehidupan itu sendiri indah walaupun kamu ngerasa ada tujuan ataupun tidak. Jadi 3 bulan ke depan untuk Divine Feminine akan terjadi spiritual awakening yang cukup berat, di mana sun, matahari, energi keegoisannya cukup terbakar, yaitu energi kesedihan tadi, juga egoisme ya, tapi egoisme yang membantu merilis perasaan kita. Divine Feminine akan mempunyai kekuatan untuk keluar dari kekecewaan dan sakit hati ini, dan dia nggak mau terjebak, karena aku melihat energi Divine Masculine memang menjebak dengan kembali lagi datang kayak let's say seperti bilang halo, apa kabar, cari tahu kabarnya, dan buat kamu bertanya-tanya ngapain sih dia mencari kamu lagi. Pokoknya itu justru bisa membuat kamu terjebak lagi. Tapi in the end kamu ngerasa kita gak bisa melarang perasaan dia, emosi mau dia datang dan pergi, begitu juga dia gak bisa melarang perasaan kamu. Tapi kamu punya pilihan, kamu punya emosi ya, kamu punya kekuatan dalam hidup ya. Kamu mau seperti apa, mau gimana ke depannya, kamu tahu harus apa. Jadi kamu gak mau menjebak diri kamu ya. Divine Feminine untuk tertrigger dengan energinya dia. Kalau kamu memang ingin bahagia, aku lihat kamu akan cukup keras terhadap diri kamu. Kalau kita gak ada kejelasan ke depannya, dan aku tahu ini gak akan kemana-mana, kamu milih kayaknya nggak deh, nggak usah gitu. Mungkin kita lebih baik untuk berpikir, fokus ke diri sendiri, hidup sendiri aja masing-masing. Apapun yang terjadi, hope it's gonna be the best for us sih. Jadi Divine Feminine akan lebih cenderung keras terhadap diri dia dan hidup dia. Well, that's okay, itu pilihan kamu ya, dan ini hidup kamu. Karena memang mau sampai kapan energinya kayak gini terus-terusan. Kalau kita nggak melakukan sesuatu hal, ya akan kayak gini terus-terusan. So Divine Feminine dia akan belajar memahami kalau ini adalah jebakan dari perasaan dia itu sendiri, jebakan dari emosi dia itu sendiri. So apa yang terjadi ya bukanlah hal yang kamu nyadar, dia nggak berusaha nyakitin kamu, ngecewain kamu juga gitu ya. Tapi
tapi somehow saat kamu menyadari diri aku juga menginginkan sesuatu yang lebih. So gimana ya, kemarin ada yang tanya ya di live TikTok, pengen di share untuk cerita semua penjelasan lengkap tentang twin flames gitu ya. Sebenarnya aku bisa buat gitu ya, cuman aku bingung mulainya dari mana. Dan semakin kesini ya, itu juga yang membuat Divine Feminine juga ngerasa sekarang gak terlalu membicarakan perasaannya dan emosinya, karena tahu in the end of the day, di akhir cerita ya, dia tahu bakal gimana ya. Jadi Divine Feminine udah tahu nih gitu ya, kalau kita terus-terusan gini ya kita nggak akan kemana-mana juga. So what are we trying to do, what are we trying to find gitu, apa yang coba kita cari, apa yang coba kita pikirkan dalam hidup ini, apa sih gitu ya. Jadi kesendirian, ketenangan, dan ingin memilih diri sendirilah yang menjadi keinginan Divine Feminine. Untuk dia akan membahagiakan inner child. Kamu akan memikir untuk aku pengen membahagiakan diri aku, hidup aku gitu ya, meraih apa yang selama ini gak aku pikirkan. Jadi justru malah Divine Feminine gak memilih energi masa lalu, energi masa depan. So dia ya memilih diri dia sendiri. Whatever happens, it's gonna be the best for the best ya, the best for us sih. Jadi Divine Feminine ya udah, I'm okay wherever that is ya. Jadi sini ngasih lihat Divine Feminine nggak berusaha ya, bahkan ingin melupakan terms atau label Divine Feminine itu sendiri. Pengen hidup biasa aja gitu, kayak nggak ada label itu. Dan ini justru pertanda kalau Divine Feminine memasuki apa yang disebut dengan real spiritualitas, yaitu melepaskan semua kontrol, semua label dalam diri, dalam hidup ya, hanya menjalani hidup. That's it. Terkesannya seperti menyerah, terkesannya seperti nggak berusaha yang terbaik dalam hidup, pasrah. No, justru ini adalah real kenyataan, yaitu untuk just for feeling alive, hanya untuk merasakan hidup ya. So ya, I think that's all. Kita lihat Divine Feminine masculine setelah ini. Aku harap membantu. Thank you so much for watching. Bye bye, see you in the next video. Jaga kesehatan.